Shalom, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita dengan mata kuliah Dogmatika 1. Kita di pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama kita belajar mengenai argumentasi rasional tentang eksistensi ataupun keberadaan Allah. Di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar mengenai teori-teori tentang keberadaan Allah. Setidaknya ada beberapa teori ataupun pandangan tentang Allah. Teori yang pertama adalah teori ateistik. Kita tahu ateistik dari kata ateis, dari kata Yunani theos yang berarti Allah, dan kata depannya Yunani alpha yang dalam bahasa Yunani melawan pernyataan sebelumnya. Sehingga ateis artinya orang yang tidak percaya kepada Allah. Dalam teologi kita mengenal ada 3 jenis ateis. Yang pertama ada yang namanya ateis praktis, yang hidup seakan-akan tidak ada Allah. Sebenarnya mereka percaya Allah, tapi kepercayaan tentang Allah hanya di bibir saja. Dari cara hidup mereka, itu menunjukkan bahwa mereka ateis. Itu yang namanya ateis praktis. Yang kedua ada yang namanya ateis dogmatis. Ateis dogmatis adalah yang secara terbuka atau secara terang-terangan menyangkali akan keberadaan Allah. Yang ketiga adalah ateis virtual, yang menolak Allah sesuai dengan pemahamannya. Masuk kategori ateis virtual itu yang memiliki pemahaman bahwa Allah itu tidak berpribadi atau menyangkali akan Allah yang bisa menjelma menjadi manusia. Itu seringkali disebut juga sebagai ateis virtual. Yang kedua, teori atau pandangan tentang Allah dari agnostik, pandangan agnostik. Istilah agnostik berasal dari kata Yunani gnosis, berarti pengetahuan, yang disertai dengan kata depan alpha. Oleh karena itu seorang yang agnostik berarti seorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Jadi seorang agnostik adalah seorang yang mengatakan bahwa tidak dapat mengetahui bahwa Allah itu ada. Jadi oleh karena dia tidak punya pengetahuan tentang Allah, sehingga dia menyangkali akan keberadaan Allah ataupun eksistensi tentang Allah. Ini pandangan agnostik. Pandangan-pandangan ini sebenarnya dikategorikan juga sebagai pandangan-pandangan yang salah tentang Allah. Karena itu seringkali juga disebut teori-teori antiteistik. Yang ketiga adalah pandangan evolusi. Kita semua tahu pandangan evolusi merupakan pendekatan yang anti supranatural terhadap kehidupan dan asal mulanya. Karena itu pandangan evolusi bermula pada suatu premis bahwa tidak ada Allah, dan kemudian berusaha menjelaskan kehidupan ini terpisah dari keterlibatan Allah. Implikasinya apa? Apabila Allah menciptakan manusia, maka manusia adalah keberadaan yang memiliki tanggung jawab moral. Apabila manusia adalah hasil dari evolusi, maka ia hanya biologis dan tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap Allah manapun. Jadi sama juga teori evolusi ini juga tidak percaya tentang keberadaan Allah ataupun eksistensi Allah. Yang kelima adalah teori ataupun pandangan politeisme. Istilah politeisme berasal dari kata Yunani poli yang artinya banyak dan theos yang berarti Allah. Jadi hal ini menyangkut kepada kepercayaan kepada banyak Allah atau kepada Allah yang jamak.
Sudah barang tentu dalam hubungan dengan pandangan iman Kristen, kita juga tidak setuju dengan pandangan politeisme ini yang mempercayai keberadaan Allah yang banyak itu. Kita hanya percaya bahwa Allah itu esa. Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya termasuk kita manusia. Kita percaya Allah itu esa, bukan jamak, bukan banyak begitu. Beda dengan pandangan kita, kepercayaan kita mengenai Tritunggal, tiga yang jadi satu, satu yang jadi tiga, itu bukan berarti bahwa kita percaya kepada tiga Allah. Kita tetap percaya kepada satu Allah. Hanya Allah yang esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 10 hukum Tuhan sudah jelas. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa Allah tidak mau kalau kita menyembah Allah yang kedua, Allah yang ketiga. Allah hanya mau kita menyembah Allah yang esa. Jangan ada padamu Allah yang lain. Jadi kita menentang atau kita tidak setuju dengan pandangan politeisme ini. Yang berikut, pandangan teori tentang keberadaan Allah, yaitu panteisme. Panteisme berarti bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Allah adalah semua dan semua adalah Allah. Ini juga hampir sama dengan politeisme. Tapi ini yang lebih bermasalah karena menganggap bahwa segala sesuatu adalah Allah. Bagaimana segala sesuatu adalah Allah sementara segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah? Kalau segala sesuatu ada, tidak mungkin ciptaan bisa menjadi pencipta. Karena yang namanya ciptaan adalah hasil dari sang pencipta. Kalau ciptaan adalah Allah, maka menimbulkan suatu masalah yang serius. Sehingga kita juga tidak mempercayai teori atau pandangan tentang Allah dari teori panteisme ini. Yang berikut, teori deisme. Teori deisme percaya bahwa tidak ada Allah yang bersifat pribadi kepada siapa manusia dapat berhubungan. Jadi deisme beranggapan bahwa Allah yang tidak berpribadi menciptakan dunia dan setelah itu memisahkan dirinya dari umat manusia, meninggalkan manusia sendiri dalam dunia yang diciptakannya. Penganut deisme hanya mengakui Allah yang transenden. Mereka menyangkal adanya Allah yang imanen. Jadi pandangan deisme menganggap bahwa Allah itu ya transenden sana, jauh sana. Tidak mungkin dia imanen, dekat dengan kita manusia. Terus juga pandangan deisme ini menganggap bahwa Allah hanya menciptakan dan setelah menciptakan alam semesta ini berjalan sendirinya tanpa kontrol Allah lagi. Saya pikir kita juga tidak setuju pandangan ini karena kalau Allah tidak mengontrol dunia, tidak mengontrol alam semesta ini, bagaimana alam semesta ini? Jangan sampai bintang satu dengan bintang yang lain bertabrakan. Jangan sampai siang tetap siang, tidak ada malam, atau malam tetap malam saja dan tidak ada siang karena tidak ada yang mengontrol atau mengaturnya. Bayangkan kalau semua tata surya di atas bertabrakan dan jatuh ke bumi, maka itu menimbulkan suatu masalah.
Nah, teori-teori ini adalah teori-teori yang sebenarnya kita tidak setuju akan teori-teori ini. Yang kita setujui sesuai dengan iman Kristen adalah bahwa kita percaya kepada Allah yang esa, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk kita manusia. Juga kita percaya bahwa Allah lah yang memelihara, yang mengatur alam semesta ini, sampai sekarang dan sampai seterusnya. Kita juga percaya bahwa Allah itu tidak hanya bersifat transenden, tetapi Allah itu juga bersifat imanen, dekat dengan kita. Jadi Allah bukan hanya jauh di sana, tapi juga Allah itu dekat. Kita juga percaya bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang bisa menambah sifatnya menjadi manusia, sama seperti yang kita percaya dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menambah sifat jadi manusia. Bukan Allah menjadi manusia, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah Allah menambah sifat kemanusiaan dalam dirinya, sehingga jadilah dia Allah tapi juga manusia. Dia manusia tetapi juga Allah. Itu yang ada dalam diri atau pribadi Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu inti perkuliahan kita di pertemuan yang kedua ini, yang berbicara mengenai teori-teori tentang keberadaan Allah atau eksistensi Allah. Biarlah materi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita tetap mempercayai bahwa ada Allah yang esa, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itu yang kita imani. Sekian pertemuan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.